Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan berbicara dengan salah seorang WHV yang mempunyai working holiday visa. Dia punya experience dan juga insya Allah bersedia membantu kalau ada jamaah yang berkeinginan untuk menjadi WHV dan punya masalah. Mungkin nanti silahkan memperkenalkan diri dan bercerita tentang WHV dan sebagainya, bagaimana caranya kira-kira prosesnya, mungkin cerita atau bagaimana bisa membantu jamaah-jamaah yang memerlukan. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadli Abdillah, saya asal Bogor. Di sini teman-teman, saya ke Australia pakai visa WHV, yang mana salah satu visa yang bisa kerja di Australia gitu. Jadi kerjanya full time, tidak dibatasi gitu. Nah, alhamdulillah gitu ya, bisa sampai ke Australia. Karena memang di Australia sendiri beberapa visa kita bisa pakai, tapi alhamdulillah pakai visa WHV ini ternyata lebih banyak kemudahan gitu ya. Nah, beberapa syarat yang harus kita tempuh. Pertama, kita at least sudah 18 tahun dan tidak lebih atau misalnya di bawah 31 tahun. Tapi 30 ke jalan 31 itu masih bisa. Nah, udah gitu sudah menempuh pendidikan minimal diploma 3 atau kalau S1 minimal sudah 2 tahun. Gitu. Jadi semester 5 gitu ya kira-kira. Nah, sudah menunjukkan bisa transkripnya, legalisirnya. Nah, lalu fakultas atau universitasnya harus bisa terdaftar di Dikti. Nah, itu nanti dibuktikan langsung. Lalu setelah itu sudah tidak ada catatan kepolisian, clear. Gak ada masalah. Jadi, kriminal. SKCK dari Polda ya, dari Polda. Terus nanti kan ada khusus tuh kalau misalnya untuk surat keterangan kepolisian untuk keluar negeri itu berbeda dengan SKCK biasa. Kita urusnya nanti di Polda Metro Jaya. Nanti juga ada biometrik dan lain-lain, sidik jari gitu yang harus kita urus. Nah, setelah itu ini yang rada-rada tricky juga. Ini kan pertama kita harus dapatin surat dukungan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan WHV. Nah, yang paling sulit sih buat saya adalah menunjukkan bahwa kita itu punya 50 juta rupiah, atau misalnya di sini itu syaratnya at least 5.000 Australian dollar. Itu mengikuti kursnya gitu. Jadi, tapi nggak hilang kan itu kan? Nggak hilang. Jadi pemerintah Australia tuh nggak pengen kita ini di Australia tuh luntang-lantung, Om. Iya. Nah gitu, jadi kita harus membuktikan bahwa kita tuh bisa survive selama kita masih belum bisa kerja dan lain-lain gitu. Nah, jadi 5.000 Australian pinjam dollar aja nggak apa kan misalnya? bisa. Jadi kalau saya teman-teman juga gitu ya, banyak yang case-nya pinjam dari omnya, pinjam dari tetangganya, pinjam dari orang tuanya bahkan gitu ya. Nah, nanti masuk ke rekening atas nama kita sendiri, lalu nanti kita bikin reference bank, bisa dari BCA atau Mandiri, BSI dan lain-lain gitu ya. Nanti di surat reference itu menyatakan bahwa kita itu nasabah dari tanggal berapa, dari kapan kita membuat akun rekening ini, udah gitu atas nama siapa, jumlah rekeningnya berapa. Nah, harus 5.000 Australian dollar nanti itu bisa dikonversi di reference bank itu gitu. Nah, tapi teman-teman ini banyakin jalur langitnya gitu ya, doa sama Allah gitu ya, supaya kalau misalnya minjem ini terus tiba-tiba teman harus distribusiin uangnya itu lagi, nggak kena random checking dari immigration Australia. Karena banyak banget case-nya di angkatan aku itu ternyata mereka kena random checking, jadi seketika uangnya itu pindah ke rekening lain, ketahuan akhirnya nggak bisa untuk dapetin SDWHV gitu. Atau sebaiknya mungkin pinjemnya jangan diambil sampai proses sampai granted. Nah, jadi punya komitmen itu sama yang dipinjemin itu. Nanti uangnya sampai visa saya granted gitu ya, nanti baru kembaliin bisa gitu. Nah, jadi itu syarat-syarat pentingnya untuk working holiday visa. Nah, working holiday visa sendiri sebenarnya dia itu berlaku selama 1 tahun. Dia multiple entry. Jadi bisa bolak-balik Australia Indo semau kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian bekerja di industri-industri yang diinginkan oleh pemerintah Australia, seperti industri yang benar dibutuhkan itu, salah satu contohnya itu kayak industri ayam gitu ya. Ayam itu kebutuhannya di Australia Selatan sendiri adalah per minggunya sekarang udah hampir menyentuh 1.500.000 ekor per minggu.
Diproyeksikan tahun depan itu per minggu akan menyembelih lebih dari 2 juta gitu. Nah, jadi orang-orang yang bekerja di peternakan itu jarang ada yang mau, orang-orang Australia tuh. Nah, jadi orang anak-anak WHV ini banyak di-hire untuk mengisi posisi ini. Dan kebetulan posisi ini itu eligible untuk perpanjangan visa WHV. Nah, jadi itu yang saya tadi bilang, kenapa visa WHV ini bisa di-extend, bisa sampai tahun kedua, tahun ketiga, karena pemerintah Australia itu butuh orang-orang di sektor strategis, yang mana orang-orang Australia sendiri malas untuk bekerja di situ gitu. Kayak ada beberapa industri seperti peternakan ayam, kambing, sapi gitu ya. Udah gitu jadi nelayan di laut, agriculture di farm, anggur, cherry, apel, lime dan lain-lain. Itu banyak banget yang kerja itu ternyata dari seluruh penjuru dunia. Jadi sektor-sektor strategis yang mana menyokong banget kehidupan di Australia, tapi orang-orang Australia sendiri gak mau berkecimpung di dunia tersebut. Yaitu orang-orang WHV bisa pakai kesempatan itu untuk bisa 3 tahun at least bertahan di Australia. Tapi nggak harus kerja di situ terus kan? Enggak. Nah, jadi triknya gini, setelah kita mendapatkan payslip 88 hari gitu ya, 88 hari itu 3 bulan, itu ya kalau bisa dihitung berarti sekitar 12 payslip atau 13 payslip, kita udah bisa menggaransi tahun kedua kita ada di Australia. Jadi bayaran di Australia itu bukan tiap bulan, tiap minggu. Tiap minggu. Mungkin. Alhamdulillahnya tiap minggu. Jadi bahkan wah belum habis nih gajian minggu kemarin udah gajian lagi gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada beberapa industri seperti agriculture, poultry, udah gitu hospitality, terus apa lagi ya, fishery. Nah ini terus sama mining juga termasuk loh. Construction. Nah, kalau misalnya masuk industri-industri ini, dan kita istiqomah selama 3 bulan, selama 9 bulan, kita udah bisa lodge untuk second year dan third year om. Gitu. Jadi lebih lama di Australianya, insya Allah seperti itu. Nah, untuk apa ya, teman-teman yang berminat untuk datang ke Australia, ayo segera menggunakan visa ini, terutama untuk yang di bawah 30 tahun, karena ini memang kesempatan yang ya dibilang luar biasa lah untuk kita generasi milenial, generasi Z gitu ya, datang ke sini mengenali budaya baru, pertukaran budaya, exchange culture gitu ya, antara Indonesia dan Australia, yang mana di sini itu sangat berbeda sekali dengan di Indonesia, terutama dari segi mencari maisah gitu ya. Di Indonesia kan banyaknya itu 1 bulan sekali gitu ya, di sini itu gajiannya mingguan, yang salah satu dibilang sama Om Tomo tadi. Udah gitu apalagi Om, kira-kira Om, benefit-benefit yang lainnya, air itu bisa langsung kita minum. Ya, mungkin begini kalau dari saya ya, ini saya di Australia ini dulu nggak ada WHV ini, ya mungkin belum sampai 10 tahun lah, mungkin 5 tahun ke belakang ini ya WHV, saya lupa persisnya. Tapi ini kesempatan bagus ya, kalau saya untuk jamaah untuk bisa mengembangkan, ikut kontribut perjuangan jamaah di Australia, ini kesempatan. Jadi kalau dari saya, semakin banyak jamaah yang datang ke sini, kemudian mau bukan hanya katakan 1, 2, 3 tahun, tapi ini batu loncatan saja, gitu, batu loncatan. Jadi nanti di planning, kalau bisa saving uang, bisa sekolah di sini, punya skill, terus setelah itu bisa apply menjadi PR, penduduk di Australia. Itu harapan saya. Jadi jadi kalau ke Australia ini bukan hanya datang terus pergi, ya punya uang pergi, bukan gitu. Tapi bisa ke sini, kalau punya keluarga nanti diajak ke sini. Nah, harapan kita seperti yang sudah kita kita lihat di sini, kita jamaah di Australia, banyak keluarga muda gitu. Kira-kira gitu ya. Salah satunya sih yang saya rasain selama hampir 3 bulan di sini, air itu bisa kita minum langsung dari wastafel gitu ya.
Itu yang mana di Indonesia itu jarang kita bisa nemuin hal kayak gitu. Seru Australia kalau itu. Seru Australia di mana? Di kampung pun itu standar minum. Saya itu standar internasional, bukan hanya mungkin di Indonesia yang di bawah standar sedikit. Yang saya rasain juga udaranya juga ya sehat gitu ya, polusi ya sedikit gitu. Di sini makan cenderung sedikit memang nggak ada gitu, karena memang lengang sekali, jalan raya itu lengang gitu ya. Dan kayak untuk tumbuh kembang anak itu ya di sini ya tersuplai proteinnya. Kita bisa minum susu setiap hari freely om, maksudnya dengan harga yang terjangkau. Udah gitu Nggak nunggu bansos. Insya Allah. Jadi kayak apa susu, keju, roti itu kayak hal Daging yang itu benar-benar murah di sini ya. murah dan bisa kita konsumsi dan anak-anak kita konsumsi gitu. Jadi memang luar biasa sekali suplai proteinnya untuk kebutuhan dan tumbuh kembang anak tuh bisa banget Ya. gitu. Nah, jadi yang memang diharapkan memang seperti itu. Kita bisa anak-anak WHV di sini kita bisa saving mujhid gitu ya selama 3 tahun di sini. Siapa tahu nanti setelah visa WHV kita habis, kita bisa langsung lanjut untuk tiring ke student visa. Iya. Nah, student visa ini kalau misalnya kita belajar dengan apa ya, kita integrasikan dengan skill occupation list atau misalnya jurusan-jurusan dibutuhkan oleh pemerintah Australia, terutama di regional sendiri beda regulasinya om. Kayak di South Australia sendiri, misalnya librarian itu termasuk masuk skill occupation list. Udah gitu termasuk farmhand juga, tukang ternak ayam juga masuk ke skill occupation list. Oke. Ya, jadi ada tiringnya untuk ke permanent resident. Nah, jadi kalau misalnya kita kuliah nanti kan kuliah juga lumayan ya. Jadi kuliah di sini itu kemarin saya riset itu harus sedia 24.000 atau 240 juta rupiah. Nah, itu dibayar per 3 bulan. Selama 2 tahun ya itu ya. Ya, selama 2 tahun. Dibayar per 3 bulan. Jadi teman-teman selama WHV kalau bisa nabung mujhid untuk tiring ke student visa gitu ya. Kuliahnya juga di sini nggak berat. Nggak ada skripsian gitu ya. Yang penting Itu kan diploma kan, cukup diploma aja bisa untuk diploma atau sertifikat 4 itu udah bisa skill assessment om. Nah, jadi nanti kalian benar-benar harus mujhid selama 3 tahun di sini. Itu kayak misalnya Allah tuh kayak ngasih malah pathway gitu untuk kalian survive di sini gitu dengan WHV ini. Nah, jadi untuk jamaah, untuk muda-mudi se-Indonesia gunakan opportunity ini sih. Ya, saya nggak tahu peraturan di Australia ini kan berubah. Ya, jadi kadang longgar, kadang lunak. Nah, mumpung ada WHV ini, kita gunakan sebelum mungkin ya itu nanti ada endingnya, nggak terus-menerus. Gitu ya, jadi. Untuk muda-mudi, untuk generus, untuk semua jamaah yang ada di Indonesia, kalau misalnya membutuhkan apa itu informasi tentang WHV, apa persyaratannya, dan lain-lain, bisa menghubungi saya langsung, bisa DM saya langsung di @fadliabdil. Nah, nanti kita punya komunitas, kita ada grup WhatsApp di mana di situ tuh saling sharing dan lain-lain, kita saling bantu gitu. Kita juga bisa menjadi upaya buat kalian atau bridging kalian supaya bisa datang ke sini gitu. Karena ngeri banget om, WHV ini banyak calonnya. Banyak calonnya. Jadi ada yang pakai agen itu, ada yang habisin 35 juta, ada yang habisin 75 juta, kan sayang banget gitu. Padahal WHV ini bisa dapetin maksudnya kalian tuh bisa dapetin ini dengan cara gratis. Gitu. Jadi Asal biayanya dengan kalian. sebetulnya kira-kira berapa kira-kira ya yang dikeluarkan? Kalau 5.000 itu kan itu tadi nggak hilang, bukan biaya berarti cuma ditunjukin aja kan. Oh, biaya yang dihabiskan sih mungkin untuk tes IELTS ya. Tes IELTS itu 3 juta lebih lah, 3.600.000. Terus udah gitu bayar visanya sekarang 7 juta sih. Jadi dengan modal 11 juta kita cukup bisa ya ke Australia gitu. Belum tiket tapi ya tiket. Belum tiket. Cari murah-murah kan sekarang ada Nah, mungkin. tiket itu tergantung maskapainya. Ya. Kalau kemarin aku pakai itu om, pakai Virgin Airlines, yang mana kalau akhir tahun tuh mereka malah harganya malah oke gitu. Oke. 1.700.000 include bagasi. Oh ya, murah banget itu. Bagasi. Saya 23 kilo. Saya nemu Scoot itu 230, masih ada 5 lagi. Jadi ya cari momen-momen yang pas. Jangan lupa untuk pantengin Traveloka atau Skyscanner atau Agoda atau misalnya perbandingannya. Trip.com. Kalian banyak research gitu ya. Karena kemarin itu 1.700.000 itu aku booking dari Agustus untuk keberangkatan Desember. Nah, itu udah 23 kilo.
Quran, hadis itu muat semua insya Allah. Di sini tuh ada asrama hadis besar juga Bukhari. Nah insya Allah bisa muat juga gitu. Gitu sih. Ya, insya Allah begitu. Ya. Jangan lupa diniati karena Allah sabilah. Ya, kalau niatnya betul, maksudnya gini, saya concern anak-anak WHV di sini datang ke Australia tapi nggak sambung. Nah, itu yang concern saya. Jadi jangan sampai datang ke Australia ini malah agama yang nggak lancar. Ya, jadi misalkan ya nggak jauh-jauh dari jamaah. Ya. Nikmat banget. Jadi di Indonesia kalian bisa Jumatan di mana aja yang kalian mau, tapi di sini kalian harus menempuh puluhan kilometer untuk Jumatan dan itu rasanya oke banget. Kalian bakalan meningkat drastis, intention to Allah, nikmatnya, maksudnya keimanannya juga. Struggle banget Om untuk Jumatan di sini. Puluhan kilometer, ratusan kilometer bahkan bisa ditempuh untuk Jumatan. Tapi sampai kan enggak Kemarin sempet Om. sempat ya. Kemarin sempet. Jadi kemarin itu plannya jauh-jauh. Yang paling jauh itu dari Adelaide itu ada di plan Robertstown yang kita tuh bisa sholat qashar di sana. Kita tuh bisa asar dulu sana baru pulang. Tapi sebenarnya kan bisa di manage. Soalnya gini, jamaah di Australia sudah ada di mana-mana sebetulnya. Kalau mau mendekat ke masjid, insya Allah ya bisa. Gitu. Kalau apa nggak memanage dirinya ya seperti itu. Insya Allah gitu cukup ya. Moga-moga bermanfaat, manfaat dan barokah. Amin. Ini saya Setiotomo, ini Mas Iqbal. Fadli Abdel. Sekarang tanggal 29 Februari atau 1 Maret? 1 Maret 2024. Kita sedang di Adelaide, itu ada acara nikahan. Besok. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, good. Kita cek